Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan aplikasi desain grafis STT Stigma Internasional Malang. Ini kita sekarang masih dalam kondisi pandemi ya. Ini untuk mata kuliah ADG ini untuk komputer multimedia ya. Oke, langsung saja, tidak perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung saja mulai ya dari pengertian desain grafis itu sendiri ya. Oke, kita mulai dari definisi desain grafis. Menurut Suyanto, desain grafis adalah aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri ya. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi, memang desain grafis ini erat kaitannya dengan kebutuhan bisnis dan industri ya, seperti misalkan untuk desain label suatu produk dan lain sebagainya seperti itu. Menurut Jessica Helvan, dalam situsnya, desain grafis adalah kombinasi kompleks kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafik ya, termasuk di dalamnya grafis ya, foto-foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seseorang individu yang bisa menggabungkan elemen-elemen ini sehingga menghasilkan sesuatu yang khusus, sangat berguna, mengejutkan atau subversif ya, atau sesuatu yang mudah diingat seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke tujuan desain grafis. Nah, tujuan desain grafis sendiri itu dari pengertian yang ada dapat disimpulkan bahwa tujuan dari desain grafis adalah menyampaikan sebuah pesan kepada masyarakat dan menciptakan desain yang memaksa kehendak pengirim pesan atau bersifat menyenangkan yang akan menyempurnakan pesan yang akan disampaikan ya. Jadi desain grafis itu memang erat kaitannya dengan penyampaian pesan ya. Jadi memang pesan di dalam desain grafis itu harus jelas. Seperti contoh misalkan untuk produk kecantikan rambut misalkan seperti sampo seperti itu. Kalau misalkan menggambar rambut atau kepala orang, itu harus jelas kepala orang, harus jelas itu rambut seperti itu contohnya ya. Jangan sampai salah pesan ya. Kalau misalkan contohnya, kalau salah pesan misalkan ingin membuat produk sampo tapi gambarnya makanan, nah seperti itu sudah pasti salah ya, dan pesannya tidak tersampaikan seperti itu. Kita lanjut ke manfaat desain grafis itu sendiri ya. Manfaat yang akan dijabarkan di bawah ini adalah manfaat desain grafis pada bidang pendidikan ya, mempercepat proses belajar mengajar dengan cara menyajikan suatu pelajaran. Nih sorry ya, typo ya, pelajaran bukan pelajaran pelajaran dalam bentuk grafis ya, seperti itu ya. Untuk memperkenalkan dunia desain grafis kepada siswa sehingga siswa mampu mengimplementasikannya di dalam lingkungannya. 3, untuk memperkenalkan kepada siswa tentang program aplikasi desain grafis. 4, untuk mempersiapkan siswa agar dapat memahami dengan mudah pesan-pesan yang disampaikan dalam bentuk grafis ya. Oke, mempercepat proses belajar mengajar ya. Memang kalau yang nomor 1 ini kaitannya mungkin dengan PowerPoint seperti ini sekarang ya. Ini kan desain grafis masuk juga di dalamnya ya. Jadi pembelajaran itu bisa lebih cepat, bisa lebih mudah, nggak perlu nulis-nulis di papan tulis seperti itu ya. Kemudian yang kedua apa nih tadi? Untuk memperkenalkan dunia desain grafis pada siswa ya. Saya pernah dulu magang ya di SD, itu sekarang sudah pesat ya, rata-rata di SD itu di kelas 1 pun sudah diajari desain grafis memakai aplikasi Paint seperti itu, dan kelas 4-5 nya itu sudah Corel Draw dan Photoshop seperti itu tingkat SD ya. Kemudian yang ketiga, untuk memperkenalkan kepada siswa tentang program aplikasi desain grafis ya, sekaligus memperkenalkan nih ada aplikasi desain grafis di dalam komputer ya. Jadi untuk misalkan untuk membuat garis atau lingkaran itu bisa simetris dan lain sebagainya, dan lebih mudah juga penggunaannya daripada menggambar secara langsung seperti itu.
Nomor 4, untuk mempersiapkan siswa agar dapat memahami dengan mudah pesan-pesan yang disampaikan dalam bentuk grafis ya. Di situ juga ada pesan-pesan materi juga, bagaimana nih caranya untuk mendesain grafis yang baik dan benar supaya pesan desain grafis tersebut sampai kepada target atau tujuannya. Seperti itu ya, manfaat desain grafis. Lanjut ke kategori desain grafis. Secara garis besar desain grafis dibedakan menjadi 5 kategori, yaitu printing ya, atau percetakan, yang memuat desain buku, majalah, poster, buklet, pamflet, leaflet, flyer ya, periklanan, seperti itu. Web design nih, di bidang web design yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan konsep dasar pembuatan desain untuk halaman web ya. Itu juga bisa desain grafis digunakan di dalam web design ya. Film tuh, desain grafis pasti juga erat kaitannya, termasuk CD, VCD, DVD, serta CD multimedia yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti promosi bisnis dan media pembelajaran interaktif ya. Itu kan cover DVD, VCD-nya itu kan juga penting, membutuhkan ilmu dasar-dasar desain grafis, seperti itu, minimal dasar desain grafis harus paham. Seperti itu. Nomor 4, identifikasi ya, dalam hal ini logo atau EDP, environmental graphic desain ya, merupakan desain profesional yang mencakup desain arsitek ya, desain industri dan arsitek taman, seperti itu. Desain produk, pemaketan ya, seperti yang sampo yang tadi saya sebutkan ya, seperti itu kategori desain grafis. Nanti kalau misalkan lulus punya kemampuan desain grafis, pasti nggak jauh dari kelima kategori desain grafis ini kalian ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke kategori sudah ya, ke elemen desain grafis. Elemen desain grafis itu ada 7 ya. Elemen desain grafis itu garis atau line didefinisikan sebagai titik bergerak ya, dan merupakan agak ketutupannya. Titik yang bergerak dan merupakan tanda yang dibuat oleh alat untuk menggambar seperti pensil, ballpoint, point brush, keyboard, atau mouse. Pada elemen garis ini terdapat 3 kategori garis, yaitu tipe garis merupakan arah garis yang mengacu pada gerakan garis awal, garis dari awal sampai akhir. Tipe garis dapat berupa garis lurus, lengkung, ataupun siku-siku. Yang kedua, arah garis menggambarkan hubungan antara garis dengan halaman. Arah garis ini berupa garis horizontal, vertikal, dan diagonal. Yang ketiga, kualitas garis mengacu kepada bagaimana garis itu digambarkan. Kualitas garis dapat berupa garis tugas, patah-patah, tebal, tipis, tetap, dan berubah-ubah ya. Ini saya rasa jelas ya di yang slide yang ini. Kita lanjut. Masih elemen desain grafis ya. Yang kedua, bentuk atau shape merupakan gambaran umum sesuatu atau formasi atau jalur yang tertutup seperti lingkaran, elip, silinder, piramid, atau kubus. Ketiga, elemen yang ketiga, warna merupakan kesan yang diperoleh oleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenainya. Disebabkan karena cahaya memiliki spektrum warna, maka manusia dapat mengenali warna ya. Ya, desain grafis sudah pasti warna erat sekali ya. Kalau tanpa warna itu bagi sayur tanpa garam, seperti itu. Lanjut ke elemen yang keempat, kontras nilai. Hubungan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain yang berhubungan dengan kecerahan dan kegelapan sehingga memberikan citra dan persepsi secara rinci untuk membaca kata atau tulisan pada layar ya. Udah jelas ya ini ya. Kelima, tekstur merupakan kualitas permukaan papan kertas atau halaman elektronik. Elektronik apa elektronik ya? Elektronik sih kayak tekstur tactile ya, tekstur nyata di mana kita bisa merasakan permukaannya dengan jari kita ya. Tekstur visual adalah tekstur ilusi yang memberikan impresi yang sederhana dari tekstur nyata ya. Ini kalau untuk menggambarkan tekstur gampang ya. Tekstur itu cara mudahnya misalkan kalian makan brownies tuh teksturnya gimana ya kan, ada kasar ya, mungkin ada halus, seperti itu. Ketebalannya juga seperti apa ya kan. Ini isinya angin doang apa emang bener-bener berisi kan, begitu ya. Kalau misalkan makan brownies seperti itu contoh mudahnya ya. Oke, merancang format ya. Format terdiri atas ukuran dan ilustrasi. Iklan dengan ukuran besar akan lebih banyak menarik perhatian dibandingkan dengan iklan yang ukurannya lebih kecil. Sedangkan ilustrasi terdiri dari ilustrasi gambar bermakna, hubungan tanda, dan simbol. Yang tujuh dan terakhir, ruang atau space merupakan jarak antara suatu bentuk
dengan bentuk yang lainnya. Saya rasa elemen desain grafis ini dari 1 sampai 7 tadi sudah jelas ya, tidak perlu dijelaskan lebih rinci lagi seperti itu. Masuk ke prinsip ya, prinsip dasar desain grafis ya. Prinsipnya pertama itu kesederhanaan atau proporsional ya, dilakukan demi kepentingan dan kemudian kemudahan pembaca memahami isi pesan yang disampaikan. Desainer grafis sering menyebut prinsip ini sebagai KISS ya, atau keep it simple stupid ya, seperti itu. Keseimbangan atau balance ya. Balance adalah keadaan atau kesamaan antara kekuatan yang saling berhadapan dan menimbulkan adanya kesan seimbang secara visual ya. Seperti misalkan kotak-kotak ya, di sebelah kanan dan sebelah kiri ukurannya itu harus sama, itu balance ya. Gampangannya seperti itu ya. Ukuran sentimeternya harus sama, tinggi lebarnya harus sama, seperti itu. Kesatuan ya, atau unity adalah kohesi, konsistensi, ketunggalan atau keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi, seperti itu. Kemudian ada penekanan, dimaksudkan untuk menarik perhatian pembaca sehingga ia sehingga ia mau melihat dan membaca bagian desain yang dimaksud ya. Ini contohnya seperti yang pertama tadi ya, misalkan gambarnya orang ya harus jelas orang, misalkan gambarnya kendaraan ya harus jelas kendaraan, seperti itu. Misalkan gambarnya kereta api ya gambarnya kereta api, seperti itu. Bukan gambar kereta api tapi yang digambar cenderung seperti sepeda motor, nah seperti itu salah ya. Ini maksud penekanan seperti itu. Kemudian apa, repetisi atau rhythm ya, ini merupakan pengulangan unsur-unsur pendukung karya seni, seperti itu ya. Ntar kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Prinsip dasar desain grafis sudah, kemudian mengenal program bitmap ya. Oke, maksudnya mengenal bitmap ya. Gambar bitmap sering disebut juga dengan gambar raster yang merupakan kumpulan kotak-kotak kecil pixel. Tampilan bitmap mampu menunjukkan kehalusan, gradiasi warna, dan bayangan dari sebuah gambar. Apabila dilakukan pembesaran ukuran gambar dengan resolusi kecil, maka gambar akan kehilangan detail dan akan terlihat kotak-kotak pixel yang berunduk. Ya, nanti dijelaskan deh. Bitmap. Kemudian vektor ya, gambar bertipe vektor terbentuk dari garis dan kurva hasil dari perhitungan matematis dari beberapa titik sehingga membentuk suatu objek gambar. Tampilan gambar vektor walaupun bersifat relatif lebih kaku daripada tampilan bitmap, kualitasnya tidak bergantung kepada resolusi gambar ya. Perbedaan yang paling mencolok antara bitmap dengan vektor ya, itu kalau bitmap ya memang ya, kalau misalkan resolusinya kecil bitmap itu kalau misalkan di zoom sampai sekian ribu kali ya, itu pasti pecah ya kalau bitmap, seperti itu ya. Sebening-beningnya, sejernih-jernihnya, sebesar-besarnya ukuran bitmap ya, itu kalau misalkan di scroll terus maju sampai mentok itu bisa pecah. Beda lagi dengan vektor. Kalau vektor nih lawannya ya, nggak seperti itu. Kalau vektor walaupun ukurannya kecil sekalipun, itu misalkan kamu scroll terus ya mentok zoom in, nah itu nggak pecah dia gambarnya ya, dia nggak pecah. Contohnya misalkan bitmap itu foto ya, kalau bitmap tuh seperti foto ya, fotomu tuh ya, misalnya formatnya apa namanya, yang biasanya formatnya JPEG tuh ya, itu foto itu masuk ke bitmap ya. Gambar-gambar yang biasanya gambarnya yang rumit ya, gambarnya yang rumit ya, objeknya banyak ya, itu biasanya bitmap formatnya. Kalau vektor itu cenderung biasanya digunakan untuk logo, lambang, seperti itu ya. Maka dari itu kalau di zoom in dia nggak pecah ya, memang dituntut seperti itu kalau misalkan vektor ya. Oke, baik, saya rasa cukup untuk penjelasan tentang grafis ini ya, definisi desain grafis ini ya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf ya, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan nanti lanjut di grup WA ya, seperti itu. Misalnya ada pertanyaan atau masukan silakan di grup WA, nanti saya buka ya. Oke, baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.